Pengertian tenaga kerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Dalam tenaga kerjaan, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di Indonesia yang termasuk penduduk usia kerja itu adalah yang berumur berusia 15 tahun hingga 65 tahun. Next. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Ada indikator ketenaga kerjaan. Indikator yang pertama, rasio ketergantungan atau bisa disebut dependensi rasio. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau bisa disebut disingkat TPAK. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT. Dan yang terakhir, tingkat produktivitas tenaga kerja. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi kembali konsep-konsep ketenaga kerjaan. Disebut dengan manpower, yang dimana artinya penduduk yang aktif secara ekonomi dan secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, ada angkatan kerja bisa disebut dengan labor force, yang artinya merupakan itu penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia masa produktif. Masa usianya yang masih produktif. Yang berumur dari 15 tahun sampai 64 tahun. Ini masa produktif pekerjaannya ya umurnya. Dan yang keempat ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini untuk sesuai dengan pendidikan dan keterampilan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi kesempatan kerja ini kalau misalnya kalian punya skill yang bagus, walaupun tamat sekolahnya itu mungkin nggak berpendidikan, kayak misalnya kita nggak kuliah atau lanjutkan lagi di sekolah, kalian masih bisa pakai skill kalian walaupun kalian tamat di SMA atau SMK. Terus dan yang terakhir ada konsep tenaga kerja pengangguran. Nanti kita lebih detailnya ada di slide selanjutnya. Kita masuk ke pengangguran. Pengangguran itu ada dua,
mencari pekerjaan pertama kali maupun yang bekerja sebelumnya, yang belum sama sekali pernah bekerja. Dan yang kedua, pengangguran terselubung atau bisa disebut dengan underemployment. Pekerjaan yang bekerja dengan jam kerja rendah yang di bawah seperti jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Berarti berapa tuh? Sehari? Banyak dulu, banyak. 8 jam ya, kurang lebih 8 jam. Ya, namun masih mau menerima pekerjaan lain. Next. Pengangguran, ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran volunteer, yang kedua pengangguran teknologi, yang ketiga pengangguran developer, ada pengangguran struktural. Next. Nah, bisa kalian lihat sendiri penyebab pengangguran itu ada 3 penyebab pengangguran. Yang pertama tekanan demografis, yang kedua pertumbuhan ekonominya yang jauh lebih kecil, terus dan yang ketiga kompetensi pencari kerjanya tidak sesuai dengan pasar kerjanya. Hapus dulu bisa. Dari paparan materi yang Ibu udah jelaskan, untuk indikator ketenaga kerjaan dan pengangguran dan jenis-jenis penganggurannya, kalian bisa baca sendiri ya. Ya Bu. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, pembangunan ekonomi. Ada 2 pengertian pembangunan ekonomi, yang terdahulu dan pengertian yang terbaru, mungkin zaman sekarang. Nah, yang terdahulu itu sebelum tahun 1970, pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan hanya mengedepankan pembangunan bidang ekonomi dan mengesampingkan pembangunan bidang lainnya. Pengertian terbaru itu tahun 2000 yang dikemukakan oleh Todorov, bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, dan bisa disampingkan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan serta pengentasan kemiskinan.
jumlah lapangan pekerjaan yang mampu memberikan lapangan pekerjaannya, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya jumlah pengangguran, Bu. Jadi sangat nyambung ya untuk tenaga kerjaan dengan pengangguran itu hubungannya tuh sangat di garis terbalis itu emang nyambung gitu. Ya, Bu. Nah, oke, next. Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini ketenaga kerjaan dan dari pengangguran? Saya, Bu, saya. Dan pengembangan ekonomi. Saya, Bu. Oke, Sriwayaningsi. Kesimpulannya, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia muda yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Dan pengembangan ekonomi. Dan pengembangan ekonomi seringkali menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep pembangunan kelanjutan sustainable development dianggap menjadi jawaban atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Baik, makasih Sriwayaningsi. Kesimpulannya udah bagus banget. Dan Ibu mengasih evaluasi untuk pertemuan minggu depan, yaitu untuk tambahan pengetahuan di rumah ya, dibaca dan dicatat. Materi yang akan dibahas minggu depan membahas pertumbuhan ekonomi yang akan kita pelajari dengan pertemuan yang akan datang. Ya, Bu. Tugasnya udah dievaluasi ini ya untuk materi tambahannya. Baik, Bu. Dibaca dan dicatat, dirangkum kalau bisa. Dari Ibu tutup dan Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.